Hai, salam Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Suara Marturia. Hari ini kita akan bersatu teduh dan firman Tuhan yang akan membimbing kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelum itu mari kita semua menaikkan puji dan syukur di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan bersatu teduh. Tuhan memberkati apapun yang kami baca, apapun yang kami dengar, apapun yang kami renungkan, dapat kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan melindungi kami, mengampuni kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi mau merenungkan, terlebih dari itu mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan Tuhan. Saya dengan penuh kasih berharap Bapak Mama semua dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, Bapak Saudara semua, hari ini Kotong masih membahas dari kitab Kisah Para Rasul dan melihat bagaimana karya Allah melalui Roh Kudus. Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa dari bacaan ini Tuhan menunjukkan keadaan pada masa itu. Di jemaat pertama pada masa itu, semua orang mulai berbondong-bondong untuk mengenal Tuhan. Hal itu penuh dengan rasa senang, rasa bahagia yang dihadapi oleh para rasul-rasul. Tetapi dalam rasa senang dan bahagia karena bertambahnya jemaat di dalam gereja-gereja, di dalam pelayanan mereka, ada hal yang menjadi satu cobaan, yakni banyak pekerjaan, banyak pelayanan yang mulai keteteran. Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan-pelayanan yang mulai keteteran ini mengganggu mereka pada masa itu. Mereka mulai bersungut-sungut. Hal itu juga
terjadi dalam kehidupan jemaat. Jemaat mulai bersungut-sungut tentang pelayanan yang diterima oleh mereka, tentang ketidakprihatinan rasul-rasul, dianggap rasul-rasul tidak memperhatikan, tidak mampu melayani, tidak mampu memberikan apa yang menjadi kebutuhan pelayanan jemaat pada masa itu. Hal itu menjadi suatu kekhawatiran yang cukup mempengaruhi pelayanan rasul-rasul pada masa itu, sehingga penjelasan di ayat 4, penegasan di ayat 4 itu cukup jelas. Mereka mengatakan bahwa supaya mereka itu memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi mereka berharap suatu saat pada masa itu ada murid-murid yang dengan penuh roh dan iman kepada Tuhan mampu menolong mereka dalam melayani kebutuhan-kebutuhan jemaat. Dan hal itu dibicarakan, hal itu didiskusikan dengan jemaat, dan dengan penuh kasih daripada Roh Kudus semua menyetujui itu, dan terpilihlah 7 orang untuk melayani. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, permasalahan yang dihadapi pada saat jemaat pertama ini sampai saat ini saya rasa masih terus dihadapi oleh setiap kita. Kenapa saya bilang begitu? Semakin hari kebutuhan jemaat, kebutuhan pelayanan semakin meningkat. Perkembangan terus berjalan, tentu kebutuhan pelayanan juga terus berjalan dan meningkat. Lalu, apa yang menjadi kendala dalam kehidupan para pelayan pada masa ini? Para pelayan ini bukan berbicara soal pendeta saja, tetapi juga soal cafik, soal presbiter, di dalamnya penatua, diaken, pengajar, semua yang memberi diri terlibat dalam pelayanan. Semua orang akan memikirkan bagaimana menangani masalah-masalah, menangani kebutuhan pelayanan yang terus dan senantiasa ada di dalam jemaat, di dalam kebutuhan dan pelayanan jemaat. Lalu bagaimana kita senantiasa terus dalam ketaatan di dalam Tuhan untuk tidak bersungut-sungut di dalam pelayanan? 1. Melibatkan Roh Allah. Roh Kudus perlu dan senantiasa kita libatkan dalam tugas dan pelayanan. Kalau kita semua hanya mengandalkan kita pun diri bahwa kita mampu melayani dengan ketempunya basic sekolah, kita sudah berpendidikan, kita selalu berpikir bahwa kita sudah mampu menafsirkan Alkitab. Kalau kita bisa menafsirkan Alkitab berarti kita mampu melayani jemaat. Kita selalu meninggikan ketempuan diri tanpa melibatkan Roh Allah. Tentu hal itu akan menjadi satu kendala dan senantiasa menjadi kendala dalam ketempuan kehidupan. Karena apa? Karena dalam firman pada saat ini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa Dia memberikan satu pencobaan bagi para pelayan untuk mengingatkan bahwa mereka tidak boleh meninggikan diri. Jadi dengan bertambahnya jemaat karena dong punya pelayanan yang semakin baik, tidak membuat dong sombong, tidak membuat dong angkuh, tidak membuat dong lupa bahwa ini semua ini karya dari Allah. Hal itu sama dengan saat ini, dengan kehidupan kita, dengan pelayanan, dengan pekerjaan kita, dengan rumah tangga kita. Jadi dalam segala sesuatu itu kita melibatkan Roh Allah.
Jadi kalau ada pencobaan, kalau ketong hidup baik-baik saja, ketong tidak harus meninggikan ketong diri. Ketong harus mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik dalam ketong pekerjaan, baik dalam ketong pelayanan, baik itu dalam ketong keluarga, itu semua atas keterlibatan penuh dari Roh Allah yang memampukan ketong untuk melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan ketong, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan pelayanan ketong dengan lebih baik lagi. Jadi ketika ada pencobaan, ketong mengingat, ketong akan terus diingatkan oleh Allah bahwa ini semua adalah karya Allah, karya yang Allah titipkan melalui Roh Kudus untuk memampukan ketong. Bapak, mama, bapak, saudara, semua yang dikasihi Tuhan, konflik akan terus ada dalam ketempuh hidup dan akan pernah berpisah dari ketempuh hidup ketika ketong tidak mau secara khusus mengandalkan Roh Allah dalam ketempuh diri masing-masing. Kalau ketong terus meninggikan diri karena orang ikut melayani, orang bertambah di gereja karena ketong, pelayanan di gereja tambah baik karena ketong, itu akan membuat ketong terus ada dalam pencobaan, membuat ketong terus ada dalam konflik. Bayangkan saja pada masa jemaat pertama itu, rasul-rasul tidak melakukan hal-hal yang menyeleweng dari keinginan Allah, tetapi Allah masih memberikan mereka pencobaan untuk mereka senantiasa mengingat karya Roh Kudus di dalam kehidupan pelayanan mereka. Apalagi kita yang senantiasa meninggikan kita pun diri tanpa mengingat bahwa Roh Allah ada dalam setiap diri kita. Bapak, mama, saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap melalui firman Tuhan pada saat ini, ketong semua terus mengandalkan Roh Allah dalam ketong pun diri untuk segala pekerjaan, pelayanan, karya-karya Allah dalam ketong pun kehidupan, untuk memancarkan kasih dan penyertaan Tuhan dimanapun ketong berada. Biarlah dalam tugas pelayanan ketong masing-masing, ketong senantiasa meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun kita semua berada. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, mama yang dikasihi Tuhan, untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita untuk satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami memohon di dalam Tuhan, biarlah dalam tugas pekerjaan pelayanan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, kami senantiasa dipilih Tuhan untuk diingatkan, untuk senantiasa mengandalkan Roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam diri setiap kami, dan mengingatkan bahwa setiap hal yang kami buat di dalam Tuhan, semuanya itu oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, karya Roh Kudus yang tidak ada putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami semua menaikkan segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi, pekerjaan pelayanan kami, rumah tangga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, pendidikan kami, pekerjaan kami Tuhan, kami yang masih dalam proses mencari pekerjaan. Tuhan memberkati kami. Setiap pergumulan kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan mencukupkan kami dengan berkat dan kesehatan. Biarlah di langkah-langkah kehidupan kami
Kami senantiasa memancarkan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami senantiasa dimampukan untuk menaikkan syukur bagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, selepas ini kami semua akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami masing-masing di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan, kami mohon Tuhan memampukan kami. Biarlah oleh kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Segala pergumulan kami yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan mencukupkan kami. Mengampuni kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama semua, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.